Halo, selamat jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan dari pemijahan semi buatan. Kita akan pantau terus rencana sampai ada hitungan berapa ekor dihasilkan. Nah ini episode ketiga setelah di awal pemijahan semi buatan, kemudian penetasan telur, kemudian sekarang episode ketiga pemeliharaan larva lele. Ini hari kedua, malam kedua. Hari pertama sekitar 24 jam setelah menetas dan kakaban tadi siang saya ambil, saya angkat. Kemudian ini larvanya baru sebagian berkeliaran, sebagian masih bergerombol. Tanda atau ciri-ciri lele siap diberi cacing ya. Dapat lihat kalau lelenya udah berkeliaran, udah lari-lari ke sana kemari, dan bisa terlihat dari perutnya yang sudah tidak ada kuning telurnya, itu dia siap diberi cacing. Timing pemberian cacing saya biasanya di hari keempat, kalau tidak di hari ketiga sore, biasanya di hari keempat pagi atau siang. Selamat malam teman-teman. Ini karena saya sedikit sibuk jadi nggak rekam tiap hari, dan ini udah hari ke 7, hari ke-7, hari ke-6. Di umur 3 hari sore saya udah kasih cacing sutra. Nah ini dia, bisa dilihat larvanya. Larva cukup banyak, dan yang menjadi kunci 0 sampai 7 hari sampai seminggu. Yang pertama, kestabilan suhunya harus pas. Tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Kemudian yang kedua, pakannya yang terbaik tetap cacing sutra. Selain cacing sutra akan susah. Dan ini sampai hari ke-7 saya udah memberi cacing sutra sekitar 6 liter, satu kolam 2 liter. Ini bertahan dari hari ke-3 sampai hari ke-6. Ini dia udah berkumpul. Nah kemudian tantangan selanjutnya pemeliharaan larva. Kalau cuaca seperti ini, itu yang saya alami tantangan yang sangat berat, karena cuacanya dingin, banyak hujan. Dan justru sebaliknya, larva dari umur seminggu sampai 2 minggu butuh sedikit panas, kolam rada hangat. Sebab kalau kolam dingin cenderung mereka tidak tahan. Kayak ini aja, kalau kolam dingin bisa dilihat ada larva yang sudah menjadi korban. Coba kita lihat. Nah ini dia. Ini dia larva yang sudah menjadi tengkoraknya saja. Baik, akan kita pantau lagi besok. Sekarang umurnya umur 12 hari. Ini 3 kolam sudah menghabiskan cacing sekitar 10 liter. Di pertama, di hari ketiga saya kasih 5 liter. Kemudian hari ke-10, hari ke-9 5 liter. Nah, kemudian hari ini saya udah dapat cacing lagi sekitar, ini dia cacingnya. Merah-merahnya nggak kelihatan ya. Nah itu dia merah, ada cacingnya campur dengan lumpur. Ini saya dapat cacing sekitar 4 liter. Rencana sih pemberian terakhir di hari ke 12. Semoga aja bisa kuat sampai 15. Tapi gimana situasi, kita lihat lagi nanti. Ini dia cacingnya. Kita langsung berikan cacingnya. Sebenarnya tadi udah dikasih nih 1 liter 1 liter 1 kolam. Ini tinggal pembagian selanjutnya. Sisanya ada berapa liter, nanti dibagi 3 kolam. Ini dia cacingnya dapat 1 liter. Kita bagi 3. Setelah tadi masing-masing kolam dapat 1 liter, kita akan coba kasih sekarang 1 kolam sepertiga. Ini dia kolam pertama. Bisa kelihatan larvanya, lelenya. Kita bagi 3.
Ini cacingnya lumayan gede-gede. Bukan cacing lembut, tapi semoga aja bisa cocok buat lelenya yang rada gede. Saya pakai saringan biasanya untuk menjaga agar lumpur sampahnya tidak masuk semuanya ke kolam, jadi hanya lumpur kecil aja yang masuk, hanya cacing aja yang masuk. Ini dia sampah besarnya tersaring, jadi tidak terbawa masuk. Yang masuk hanya lumpur dan cacing. Kolam kedua sepertiga lagi. Ini dia kolam kedua. Kenapa saya pakai seperti ini? Selain menyebarkan cacing, juga sebagai saringan untuk agar si sampah gedenya, nah kayak ini nih, ada yuyu 2 ekor tidak ikut masuk. Mungkin kalau tidak pakai saringan dia ikut masuk, dan yuyu adalah pemangsa. Kita buang. Ini kolam terakhir. Kolam terakhir. Oke, selesai sudah. Semuanya diberi cacing sutra. Kita bisa lihat, ini dia larva lelenya. Udah ada yang tumbang, mungkin kekenyangan. Tapi kalau tumbang 1-2, saya kira wajar, karena populasi kalau misal ribuan tentunya wajar ada kematian 1-2. Oke, pemeliharaan larva udah sampai ke umur 12 hari. Masih full cacing, telah menghabiskan cacing sekitar 15 liter. Kurang lebih. Di awal pernah kasih sekitar 6 liter 12. Sekarang 5 liter. Sekarang 4 liter. Berarti 12 tambah 4, 16 liter. Oke, kita pantau terus. Bisa dilihat ini dia lelenya. Udah mulai turun naik. Belajar turun naik, jadi mengambil udara, kemudian ke bawah lagi. Bisa dilihat seperti hujan, padahal ini ditutup. Sepintas seperti air hujan jatuh ke air, padahal itu lele yang turun naik. Ini mulai belajar turun naik dari umur 10. Dan rencananya cacing masih ada di bawah, tapi saya akan coba beri pakan tambahan, beri pakan pabrikan. Rencananya biasanya kalau tidak dibubur, biasanya dilembutkan. Oke, mungkin nanti mulai besok kita lembutkan. Ini dia teman-teman, ini hari ke-15. Ukuran lele sangat jauh berbeda karena biasanya di awal airnya terlalu dalam, jadi makannya tidak bareng rata. Ini emang dari awal dalam karena saya pikirannya setelah 3 hari kesini untuk menjaga suhu air agar tetap stabil, tetap hangat. Karena di umur 3 hari kesini lebih cenderung suhunya maunya lebih hangat. Nah, ini umur 15 saya udah lepas cacing. Ini udah 3 hari saya kasih pakan bubuk seperti ini. Ini PF 500 saya lembutkan. Kemudian udah 3 hari saya kasih pakan ini. Nah, kita coba, kita lihat. Ini udah tidak diberi cacing lagi. Udah lepas 100%. Akhirnya cacing dari awal sampai hari ke-12 kalau nggak salah. Habis cacing sama lumpur sekitar 25 liter. Kalau cacing murni ya kemungkinan 60-40
lumpur, 60 cacing. Kalau misal 25 kurang lebih 15 liter cacing bersihnya. Ini satu indukan ukuran 1 kilo doang, hasil pemijahan semi buatan. Ada cara lain selain diberi pakan bubuk untuk pembelajaran pakan pabrikan. Ada yang dengan menggunakan dibubur atau dilembekkan. Ada yang dibubur dengan digodok kemudian disimpan. Saya juga seringnya seperti itu. Kemarin juga sempat 1-2 kali saya ngebubur. Dan ada juga yang hanya disiram air panas kemudian dibuat bulatan-bulatan kecil dan disimpan di pojokan. Intinya asal si pakan bisa masuk ke mulut lele, itu aja yang menjadi masalah, yang menjadi inti dari pemberian peralihan pakan untuk larva lele. Ini dia yang besar. Dan jangan lupa bila kolamnya udah kotor, sebaiknya dibuang air sebagian, tapi kalau bisa biasanya di dasar yang kotor. Ini kebetulan sampai hari ke-15 airnya baik-baik saja. Kalau misal kotor, biasanya saya buang dari dasar, disedot yang di dasarnya. Oke, mungkin itu aja untuk pemeliharaan larva. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Kita akan coba rekam penyortiran. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Jangan lupa. Oke.